Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada mata kuliah praktik akuntansi dagang dan jasa untuk minggu ke-11 ya, minggu ke-11 kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mudah untuk menyusun neraca atau laporan neraca sebagai salah satu laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas perusahaan. Nah, teman-teman untuk neraca dari UD Bagas ini, jangan lupa kalian ketika akan menyusun, kalian juga harus membuka terlebih dahulu neraca lajur kalian. Nah, neraca lajur ini tentunya nanti akan membantu sekali kalian dalam menyusun laporan neraca. Ya, jadi kalian simak neraca lajur kalian terlebih dahulu, ya, dibuka terlebih dahulu. Kemudian kalian buka pada kolom neraca, ya. Cukup ini saja yang dilihat teman-teman, karena kemarin yang kolom laba rugi ini sudah dibuat atau disusun laporan laba ruginya. Sehingga untuk menyusun laporan neraca kita tinggal melihat dari kolom neracanya. Nah, kita sesuaikan akun apa saja di kolom neraca ini, kalian bisa input sesuai dengan jenis akunnya masing-masing. Jadi kalau neraca itu kan sebenarnya adalah, komposisinya berupa aktiva dan pasiva. Nah, di sisi aktiva itu memang hanya aktiva dan isinya ada aktiva lancar, kemudian ada aktiva tetapnya juga begitu. Kalau memang ada aktiva-aktiva yang lain termasuk misalkan aktiva tetap tidak berwujud, itu juga masuk salah satu komponen atau salah satu akun di dalam aktiva. Akan tetapi jika hanya ada aktiva lancar dan aktiva tidak menjadi masalah ya. Kemudian, biasanya bentuknya itu ada yang, skontro atau bentuk T juga ya teman-teman. Jadi di sebelah kiri ini aktiva, kemudian kanannya pasiva. Kalau ini memang bentuknya, langsung begitu ke bawah stafel. Jadi untuk yang kolom pasifanya ada di bawahnya. Kalau yang kolom pasiva ini adalah, komponennya berupa utang atau kewajiban serta, ekuitas atau modal ya. Kemudian kita masukkan satu persatu teman-teman sesuai dengan hampir urut ya dari kolom neraca pada neraca lajur. Pada neraca lajur kalian bisa masukkan, bisa diurutkan sesuai dengan jenis aktivanya. Untuk yang kolom aktiva ya, kita lihat terlebih dahulu. Ini di aktiva lancar ada akun kas kecil, piutang dagang, CKP dan lain sebagainya. Usahakan sesuai dengan debit kreditnya ya. Kalau dia memang bersaldo normal di kredit, contohnya seperti cadangan kerugian piutang, jadi ada di kredit begitu ya. Dan ini teman-teman karena piutang dagang ini ada, apa ya, cadangan kerugian piutangnya, berarti nanti piutang dagangnya ini adalah piutang dagang bersih ya, yang sudah dikurangkan dengan cadangan kerugian piutang. Ini nanti sifatnya mengurangi piutangnya untuk CKP-nya. Persediaan barang, persediaan perlengkapan, persekot advertensi, dan persekot asuransi. Kemudian kas kecil sampai dengan persekot asuransi kalian jumlahkan, dimasukkan ke dalam komponen jumlah aktiva lancar. Kemudian masuk ke komponen aktiva tetap ya, ada tanah, gedung, akumulasi penyusutan jangan lupa ini mengurangi nilai gedungnya. Peralatan dikurangkan dengan akumulasi penyusutan peralatannya, kendaraan dikurangkan dengan akumulasi penyusutan kendaraannya, sehingga total dari jumlah aktiva tetap masukkan di sini. Kemudian setelah apa namanya, jumlah aktiva lancar dan jumlah aktiva tetapnya, yang di sini aktiva lancar, kemudian di sini jumlah aktiva tetap kalian tambahkan masuk ke kolom sini jumlah aktiva. Selanjutnya, tugas kalian adalah mengisi pada kolom pasiva yang berisi kewajiban atau utang dan juga ekuitas atau modal. Kewajiban ini ternyata untuk yang di UD Bagas hanya ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban lancarnya ada utang dagang, utang wesel, PPh karyawan, PPh perusahaan. Biasanya ini adalah utang-utang yang terminnya tidak terlalu, panjang ya, biasanya waktunya kurang dari 1 tahun. Kemudian kewajiban jangka panjang, utang hipotek ini biasanya bertahun-tahun ya, sehingga dia masuk di kewajiban jangka panjang. Kita masukkan sesuai dengan, apa namanya, komposisinya ya teman-teman, kalau di debit-debit, kredit-kredit. Kalau utang-utang, kemudian hipotek ini memang ada di kredit semua, saldo normalnya. Nah, kemudian ada modal Tuan Bagas. Nah, di sini yang agak berbeda adalah modal ini tidak bisa kalian
ambilkan dari neraca lajur ya, bukan diambilkan dari neraca lajurnya di sini. Misalkan di sini ada modal Tuan Bagas, terus yang sebelah sana begitu, tidak bisa diambilkan yang di sebelah sini. Akan tetapi kalian ambilkan dari mana teman-teman? Dari laporan perubahan modalnya. Jadi modal terakhir berapa, kalian masukkan ke dalam kolom neracanya. Begitu ya. Jadi modal terakhir Tuan Bagas ini adalah yang diperoleh dari laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, bukan dari neraca lajur. Setelah itu kalian jumlahkan total dari kewajiban lancar, total dari kewajiban jangka panjang, dan total modal Tuan Bagas. Dari ketiga unsur ini kalian jumlahkan ketemu jumlah pasifanya dan pastikan antara jumlah aktiva dengan jumlah pasifanya ini bernilai sama ya. Neraca itu memang seimbang, jadi antara aktiva dan pasifa jumlah atau nominalnya pasti sama. Kalau misalkan nanti tidak sama bagaimana Bu? Mungkin ada beberapa perhitungan yang keliru, human error. Jadi kalian bisa nanti karena ini sistemnya secara manual, accounting secara manual, jadi mau tidak mau kalian juga harus mencari sumber kesalahan perhitungannya ada di mana, satu persatu begitu ya. Mungkin hanya itu teman-teman untuk, di bagian materi minggu ke-11 ini di laporan neraca. Nanti pada minggu berikutnya kita masih ada 2 materi, yakni bagaimana kita caranya menyusun jurnal penutup, kemudian menyusun neraca saldo setelah penutupan sebagai, salah satu informasi untuk periode selanjutnya, informasi keuangan untuk periode atau tahun selanjutnya bagi UD Bagas. Begitu saja teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.